Halo Sobat Muda, apa kabar hari ini? Gimana nih lebaran kemarin? Udah nambah berapa kilo? Atau udah puas makan opornya? Kalau udah, hari ini kita ngobrol yuk tentang hasil riset kolaborasi antara Youth Study Center dengan Indonesian Presidential Studies. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Mas Nyarwi Ahmad, Executive Director dari Indonesia Presidential Studies, dan Mas Oki Rahardianto dari Youth Study Center. Nah, Sobat Muda, sekarang kita udah bareng nih sama Mas Oki dan Mas Nyarwi. Dengan dilakukannya survei kemarin, kira-kira kita ke Mas Oki dulu aja kali ya. Kondisi pemuda seperti apa sih, Mas, yang membuat kolaborasi ini dilakukan oleh Yusur sama IPS gitu, Mas? Oke, terima kasih Nurul. Jadi yang pertama tentu saja kita harus melihat bahwa sekarang ada perubahan yang relatively mungkin mendasar ya dalam kehidupan kaum muda gitu ya. Generasi muda ya. Yang pertama tentu saja adalah terutama terkait salah satunya adalah kondisi pandemi sekarang ini. Bagaimana kemudian banyak dari aspek kehidupan anak-anak muda ini ya, baik dimensi culture maupun transisi ya, itu kemudian beralih ya dalam tanda kutip ya, beralih ke apa yang dinamakan sebagai dunia digital itu. Nah, hal ini saya kira menjadi sebuah kondisi penting yang perlu kita pahami lebih dalam lagi ya, untuk kemudian melihat sebenarnya dengan kondisi yang berubah, lalu bagaimana sebenarnya kemudian generasi muda itu juga nanti memberikan makna yang berbeda juga dengan generasi-generasi sebelumnya, termasuk juga bagaimana generasi muda ini juga kemudian mungkin berstrategi secara berbeda juga. Ya, dalam konteks terutama tadi pandemi dan juga konteks transformasi digital. Saya kira kemudian kolaborasi riset dan juga survei ini menjadi sangat relevan dengan konteks perubahan generasi muda sekarang ini gitu. Ya, ataupun terkait juga misalnya dengan dimensi-dimensi anak muda yang lain. Oke. Itu tadi dari Mas Oki ya. Kalau dari Mas Nyarwi, boleh nih Mas diceritain latar belakang seperti apa sih yang membuat riset ini kemudian dilakukan oleh IPS gitu, Mas? Ya, riset ini kan berangkat dari diskusi awal ya antara Bung Oki sebagai direktur Yusur. Itu awalnya kita kan ngobrol ya. Ini ada beberapa hal yang menarik kayaknya nih terkait perubahan atau persepsi ya di kalangan masyarakat ya. Di mana ketika pandemi itu kita kan makin intens nih ya menggunakan berbagai platform digital gitu ya. Kita berrelasi secara tidak langsung atau secara online karena adanya pembatasan sosial untuk menjaga dengan protokol COVID ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan seterusnya gitu. Dan hampir semua kita saksikan kan proses interaksi baik dalam dunia sosial termasuk bisnis, termasuk pekerjaan itu kan pelan-pelan bergeser ke dunia digital. Nah, kita juga punya asumsi bahwa ada perubahan nih, jangan-jangan orang kemudian mulai berpikir bahwa terkait dunia pekerjaan ke depan ini akan terjadi pergeseran ke arah platform digital dan orang makin optimis kira-kira gitu. Indonesian Presidential Studies kita ini lembaga think tank sekaligus menjalankan beberapa agenda survei nasional di 34 provinsi yang kita secara periodik biasanya 4 bulan 3 bulan menyelenggarakan survei untuk menangkap perubahan opini publik. Nah, di situ kemudian kemarin Maret kita melakukan survei dan salah satu fokusnya adalah soal persepsi publik atas perkembangan dunia pekerjaan dan dunia kerja di era digital ini. Metodologi yang kita lakukan atau kita pilih untuk melakukan survei ini yaitu metode survei ya dengan teknik samplingnya yaitu multi-state random sampling ya, di mana kita pilih secara proporsional ya sampel dengan pilih melalui namanya primary sampling unit ya, kita buat sistem penarikan sampel secara multi-state random, kita stratified untuk level provinsi dibuat proporsional ya. Kita pilih dengan sampel 1.200 responden, itu artinya kita menggunakan primary sampling unitnya 120 ya,
metode pengumpulan wawancaranya tatap muka, data kita kumpulkan pada sekitar waktu 11 Maret sampai 25 Maret 2021 sebelum puasa kemarin ya. Dengan kita dengan sampel 1.200 margin of error-nya 2,9%. Dari data survei kita ini menunjukkan mayoritas masyarakat memang setuju ya, bahwa lapangan pekerjaan itu terus mengalami pergeseran ya, seiring dengan perkembangan teknologi digital. Ini angkanya hampir 60% ya, yang sangat atau cukup setuju. Yang biasa saja 90,2%. Ini pakai Likert scale kita, skala survei 1,5 ya, di mana nilai tengahnya itu biasa saja. Artinya di sini memang mayoritas masyarakat punya pendapat bahwa ada pergeseran ya, pergeseran bahwa dunia pekerjaan memang ke arah teknologi digital ini merubah landscape dunia pekerjaan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua juga begitu. Data survei yang kita tanyakan soal anggapan bahwa kaum muda itu mampu mendapatkan pekerjaan ideal di masa depan, ya, adalah mereka yang punya modal sosial, ekonomi maupun kultural. Nah, lebih dari separuh, yaitu 53,2% itu punya pandangan itu, di mana masyarakat 53,2% masyarakat itu sangat setuju bahwa ada variabel penting untuk mendapatkan dunia pekerjaan yang ideal di masa depan, yaitu modal sosial dan ekonomi ya, modal ekonomi dan modal sosial. Artinya apa? Memang di sini ini menjadi variabel yang dianggap menentukan bahwa kalau tidak ada modal ekonomi, tidak ada modal sosial, itu ya peluangnya tentu makin mengecil. Tetapi di luar variabel ini juga ada variabel yang namanya skill ya, skill teknologi digital. Nah, ini ternyata lebih tinggi ya persepsi masyarakat yang meyakini bahwa variabel ini artinya mereka yang memiliki skill teknologi digital akan memiliki peluang mendapat pekerjaan lebih besar di masa depan. Itu angkanya 55,7%, hampir 56% ya yang meyakini itu. Terus kemudian mereka yang menilai kemajuan teknologi itu mampu menekan kesenjangan sosial, ini masih boleh dibilang di bawah 50%, yaitu angka 47%. Artinya memang di sini belum sepenuhnya dianggap memberikan harapan yang luar biasa. Artinya memang masih ada. Ini angka ini cukup besar karena yang misalnya yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 22,8%. Artinya memang mungkin bisa jadi belum sepenuhnya terekspos dengan atau belum awareness bahwa peluang dunia pekerjaan digital ini menekan kesenjangan sosial itu mungkin belum terlihat, sehingga angkanya wajar masih di bawah 50%. Tapi kalau misalnya itu terlihat seiring dengan orang menggunakan makin banyak dan dunia pekerjaan ke sana, mungkin angka ini prediksi saya atau dugaan saya juga akan makin lebih besar. Nah, kemudian pertanyaan yang kita tanyakan juga untuk di data survei ini, pertanyaan yang kelima itu terkait dengan optimisme masyarakat ya, terkait dengan pandangan yang mengatakan bahwa kecenderungan generasi muda saat ini itu mencari pekerjaan yang berbasis digital. Kalau dari Mas Oki sendiri, tadi kan disebut-sebut tuh isu kesenjangan sosial. Kira-kira gimana tuh Mas kalau dari kacamata pemudanya nih? Oke, jadi yang pertama ya, saya kira begini, tadi kalau dilihat hasil survei ya, kalau kita kemudian dari hasil survei ini mengacu pada misalnya apa yang dinamakan sebagai generasi. Ya, dari hasil survei itu dijelaskan sebenarnya bahwa kami melihat bahwa generasi Y dan juga Z ini sebenarnya mewakili sebenarnya pandangan yang optimistik. Bagi mereka pekerjaan di dunia digital ini bisa kemudian menjadi salah satu cara untuk menekan kesenjangan sosial misalnya. Ini dari hasil survei ya, kita bisa lihat di situ bahwa mereka relatively optimistic. Nah, saya kira ini menarik. Yang pertama kita perlu membaca dulu ini sebagai sebuah representasi dari generasi yang berubah. Representasi dari generasi yang kemudian bisa jadi mempunyai karakteristik yang distinct ya dalam diri generasi mereka sendiri mengenai mengenai teknologi digital itu. Nah, saya kira
yang selanjutnya juga perlu kita refleksikan lagi secara kritis adalah bahwa pandangan dari sebuah generasi ini tentu saja kemudian adalah pandangan umum. Nah, kita perlu melihat lebih dalam lagi gitu ya. Lebih dalam lagi, terlepas dari pandangan yang optimistik dari generasi Y dan Z ini, kita perlu melihat lebih jauh bagaimana kemudian secara empiris ya kesenjangan sosial itu gitu. Pertanyaan nih Mas buat Mas Oki. Tadi kan Hmm. sempat disinggung-singgung tuh masalah aspirasi yang berubah gitu. Kira-kira kalau sekarang tuh perubahannya seperti apa sih Mas gitu? Kayak aspirasi-aspirasi apa yang kira-kira udah mulai bergeser nih, udah mulai dikit-dikit berubah nih kayak gitu Mas? Salah satu yang berubah tentu saja aspirasi terkait dengan pekerjaan. Apa sih yang kemudian dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh generasi muda di masa depan, kan gitu ya. Nah, salah satunya tentu saja dimensi-dimensi yang diinginkan oleh anak muda itu kan salah satunya mungkin adalah dimensi kebebasan ya. Ya, teknologi digital mungkin salah satunya misalnya atau pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi digital bisa menjadi mungkin salah satu alternatif gitu ya. Atau salah satu opsi sebenarnya bagi generasi muda ini untuk dijadikan karir yang yang sesuai passion mereka kan gitu ya. Nah, saya kira ini kemudian kan dimensinya ada banyak ya jenis-jenis misalnya pekerjaan berbasis digital ini gitu ya. Bisa yang kemudian memang tadi membangun misalnya perusahaan mereka sendiri ya. Gitu kan. Tapi juga sebenarnya di sisi yang lain banyak juga kita temukan misalnya dalam generasi muda yang lebih banyak misalnya tertarik pada isu-isu yang spesifik ya, misalnya mereka bergabung dalam subculture budaya kaum muda tertentu, mereka juga memanfaatkan juga sebenarnya kemudian menyalurkan passion mereka terkait dengan subculture ke dalam teknologi atau dunia digital tersebut gitu. Itu salah satunya itu misalnya terkait dengan pekerjaan gitu. Oke, thank you Mas Oki. Sekarang kan tadi kan udah ngomongin masalah usia dan gender nih. Usia dan generasi ya, maaf. Kalau berbicara dari faktor gender nih Mas Nyarwi, ada nggak sih pengaruh yang cukup signifikan gitu ketika mengambil data dari riset ini yang terkait dengan gender gitu Mas? Apakah laki-laki lebih dominan atau perempuan lebih dominan atau gimana tuh Mas? Ada 2 poin secara umum ya yang menarik untuk dibahas. Kalau dari aspek sejauh mana ya pandangan masyarakat terkait dengan bahwa pandangan ya bahwa pendapat yang menyatakan kecenderungan bahwa bidang pekerjaan yang dicari anak muda tipe pekerjaannya itu di masa depan berbasis teknologi digital. Itu ini pertanyaan yang pertama, itu gender di sini cukup perbedaannya cukup menonjol. Kecenderungan bahwa bidang pekerjaan yang dicari itu tipe pekerjaan yang berbasis teknologi digital di masa depan. Dan ini sebenarnya cukup mengejutkan juga buat saya ya, karena biasanya kan yang lebih dulu ya, saya nggak tahu sekarang mungkin udah banyak berubah. Itu kan kaum perempuan tuh lebih enjoy menikmati platform digital ya, baik untuk e-commerce, untuk kepentingan shopping dan lain-lain, platform fintech dan lain-lain. Tapi ternyata pandangan optimis yang jauh lebih besar justru datang dari kalangan laki-laki terkait dengan hal ini. Nah, ini apakah ini menunjukkan persepsi pada bidang pekerjaan yang di masa depan proses teknologi digital itu di mata laki-laki lebih menonjol, kan laki-laki dianggap punya pressure sosial untuk mencari pekerjaan, itu sementara ini kayak bias gender ya, kalau perempuan itu misalnya tidak punya kewajiban, tidak seperti laki-laki misalnya begitu ya. Apakah itu? Nah, itu tentu kita butuh riset dengan data kualitatif misalnya untuk menjelaskan itu, atau mungkin nanti bisa dieksplorasi dengan pertanyaan yang lain juga di data survei soal kenapa misalnya terjadi perbedaan ini. Nah, perbedaan yang kedua juga bisa kita lihat pada aspek soal pendapat yang mengatakan soal penguasaan skill teknologi digital. Jadi mereka yang menguasai skill teknologi digital itu dianggap memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan dunia pekerjaan di masa depan dibandingkan mereka yang tidak menguasai atau kurang menguasai.
Dan jumlah mereka yang punya pandangan ini di kalangan laki-laki itu lebih besar, 58,1%. Sementara kalangan perempuan 53,4. Ya, angka ini juga cukup signifikan perbedaannya dengan margin of error 2,83%. Dan di sini juga menunjukkan bahwa awareness laki-laki, mereka dari kaum laki-laki yang punya awareness terhadap hal ini, penguasaan skill itu tampaknya lebih besar dibandingkan perempuan. Walaupun bisa jadi faktanya soal skill ini itu kaum perempuan mungkin lebih menguasai ya, atau lebih terbiasa karena intensitasnya penggunaan gadgetnya mungkin bisa jadi lebih sering gitu. Tapi faktanya bahwa mereka yang merasa ini terkait dengan bidang pekerjaan khususnya ya, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan digital itu harus menguasai skill teknologi digital juga. Nah, pandangan ini yang datang dari kalangan laki-laki jumlahnya lebih besar, yaitu 58,1%, khususnya terkait dengan usia dan siapa saja ya yang punya pandangan optimistik ya, bahwa baik misalnya bahwa dunia pekerjaan itu di masa depan bergeser ke digital, bahwa berkembangnya dunia pekerjaan yang bergeser ke digital ini juga mampu menekan kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Itu kalau kita lihat di data survei kita, data Crosstep, ya, itu juga menunjukkan tren. Poin yang mau saya katakan adalah trennya begini, semakin tinggi tingkat pendidikan, ya, itu semakin optimis di dalam pandangannya terhadap misalnya dunia pekerjaan di masa depan bergeser ke digital. Ini kelima pertanyaan hampir sama, bahwa pentingnya menguasai skill teknologi untuk mendapatkan peluang pekerjaan dunia digital juga semakin diperlukan. Itu juga sama, termasuk modal sosial, modal ekonomi, modal kultural itu juga dibutuhkan, lebih dipentingkan supaya punya peluang untuk dapat pekerjaan dunia digital. Nah, dari 5 pertanyaan itu ada tren di mana tingkat pendidikan semakin tinggi itu punya pandangan semakin optimis atau istilahnya setuju dengan pendapat tersebut. Hal yang sama juga dari sisi tingkat usia ya. Kalau kita lihat usia itu juga sama, kategori usia. Semakin muda atau semakin usia muda itu semakin besar optimismenya dalam memandang berbagai hal terkait dengan pergeseran dunia pekerjaan digital ini ya. Misalnya contoh ya, mereka yang misalnya setuju dengan kecenderungan bahwa bidang pekerjaan dicari anak muda di masa depan adalah berbasis teknologi digital, itu untuk kalangan misalnya usia 30 sampai 39, 20 sampai 29, bahkan di bawah 20 tahun misalnya, ya, yang di bawah 20 tahun itu 60%, lebih besar kan. Yang 20 sampai 29, 58,2. Sementara 30 sampai 39, 55,8%. Ini kan angka ini menunjukkan bahwa semakin muda itu pandangannya semakin yang memandang punya pandangan bahwa yang dicari bidang pekerjaan di masa depan pasti tidak, itu jumlahnya semakin besar. Semakin muda ini menunjukkan semakin optimisme ya untuk melihat masa depan pekerjaan itu ada di dunia digital, istilahnya platform digital itu sendiri. Nah, ini saya kira juga membutuhkan pemetaan lebih lanjut ya. Kelompok anak muda seperti apa ya, walaupun kategori usianya, pendidikannya di situ sudah jelas gitu ya, ada tren seperti itu, semakin muda, semakin punya pendidikan tinggi, semakin optimis dalam melihat peluang itu atau membaca bahwa dunia pekerjaan bergeser ke digital. Tapi juga kalau kita lihat kan di sana misalnya ada berbagai background sosial, apakah dia dari kategori desa, dia misalnya hidup dalam lingkungan dunia kosmopolit, atau dia misalnya punya preferensi culture atau subculture yang berbeda. Dan tentu di sini ada optimisme yang berbeda di varian atau di berbagai kelompok ini yang tentu saja tidak bisa sepenuhnya kita potret dengan data survei, tapi mungkin butuh eksplorasi yang sifatnya kualitatif ya. Tapi intinya bahwa data ini menunjukkan optimisme sebenarnya bahwa pandemi ini sudah pandangan ini tampaknya juga kian menonjol atau kian bisa kita baca ya, cara pandang orang terhadap pentingnya dunia digital, yang dimana dunia pekerjaan tampaknya tidak bisa lepas lama-kelamaan terhadap perkembangan teknologi digital ini. Dan tentu saja dengan optimisme dalam masa depan ini, saya kira kemudian bisa kemudian dimunculkan juga inisiatif-inisiatif kreatif